Ini menunjukkan bahwa budaya menghormat dengan cara pae merangkapkan tangan itu bukan sekedar adat kebiasaan masyarakat di situ, tapi ada sumber ajaran agamanya. Ya. Kemudian cara memanggil, kan kemarin Bapak juga udah cerita bahwa cara memanggil orang Tionghoa ya terhadap seseorang itu ada sebutan yang spesifik ya. Jadi begitu dia menyebut seseorang, memanggil seseorang dengan panggilan tertentu, orang langsung menjadi tahu hubungan orang itu dengan orang yang dipanggil seperti apa ya. Seperti misalnya ketika dia menyebut AI, orang langsung menjadi tahu kalau itu adalah cici mamahnya yang paling tua, yang nomor satu. Kalau ada yang kedua, sebutannya lain lagi, GI. Itu dari pihak mama. Kemudian dari pihak papa yang perempuan, kakak papa yang tertua, ako. Kalau ada yang kedua, berarti Jiko. Jadi maksudnya, panggilan-panggilan itu, sebutan-sebutan itu sangat spesifik. Dan orang nggak ketukar. Jadi orang tahu, dia itu di keluarga itu mendapat predikat apa? Apakah AI, apakah dia GI? Jadi kalau ada keluarga sedang kumpul, kalau ada yang memanggil AI, yang punya label AI itu ya satu orang. Ya. Kemarin Bapak gambarin, Bapak kasih analogi, kalau kita mau manggilnya dengan sebutan yang umum, tidak spesifik, misalnya kita panggil tante. Kalau ada keluarga mama di situ 5 orang, perempuan, semua bisa akan menoleh karena dia tidak tahu tante-tante yang mana. Tapi kalau kita sebut AI atau GI, itu jelas siapa yang punya predikat GI, siapa yang punya predikat AI. Jadi jangan dianggap sesuatu yang merepotkan itu tidak ada maksudnya. Jadi kalau orang Tionghoa itu banyak aturan, itu dengan tujuan supaya simpel, supaya enggak bingung. Sebaliknya kan kalau orang mau simpel aja, sorry, cara panggil aja tante. Ini kan bisa jadi timbul pertanyaan lagi. Tante dari pihak mama atau dari pihak papa, ya, yang nomor berapa dan seterusnya. Jadi repot kan akhirnya karena mau simpel. Kemudian ada larangan berdiri di tengah pintu. Ya. Semua ngerti lah orang nggak pantas berdiri di tengah pintu karena itu akan menghalangi orang yang akan keluar masuk rumah melewati pintu itu. Nggak pantas. Tapi kemudian kan orang menganggap hal-hal ecek-ecek seperti itu kan itu hanya adat kebiasaan orang Tionghoa aja. Jadi hal yang membudaya terkait aturan-aturan ini orang bisa anggap ini hanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat situ. Tapi sebetulnya kan ada sumber ajarannya. Nanti kita lihat ada tertuang surat di ayat berapa di kitab mana. Kemudian ada lagi larangan mengambil jalan pintas saat mengantar jenazah ke pemakaman. Ini juga bisa dianggap hanya adat kebiasaan saja, ya. Ternyata ini juga kan sumbernya ajaran agama. Jadi kalau kita mengantar jenazah ke pemakaman itu kita tidak boleh mengambil jalan lain, mengambil jalan yang mungkin lebih dekat, mengambil jalan yang mungkin lebih enak. Jadi kita harus sama-sama. Enak atau tidak enak jalanan itu, ya kita harus mengiringinya, tidak boleh memotong jalan. Ini bukan sekedar adat kebiasaan, tapi ada catatan dalam kitab. Nanti kita lihat. Kemudian juga menyebar kertas kincua. Kemarin kita sudah ceritakan mengantar jenazah ke pemakaman. Apa maksudnya? Ya. Kemarin kita udah cerita bahwa kertas kincua itu disebar sebagai jejak untuk yang mengantar, bukan untuk arwahnya, bukan arwah yang marhum itu. Karena kan kita nggak logis sekali kalau kita bicara yang tidak tersesat itu arwahnya. Anak muda milenial seperti kalian akan berpikir lagi. Ya, logika kalian akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah arwah yang meninggal itu memang akan pulang? Dan kalau dia pulang, apakah dia akan tersesat kalau tidak ada jejak? Maka perlu dikasih jejak. Kemudian kapan pulangnya? Ya. Oke, anggaplah dia pulang, waktunya jelas. Tapi apakah jejak itu masih ada yang disebar pada saat pemakaman? Gimana kalau jejak itu sudah berterbangan, ketiup angin? Kan malah menyesatkan arwah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu yang dianggap bahwa arwahnya itu perlu jejak untuk pulang, ini kan tidak logis, no logis ya. Jadi yang benar jejak itu diperuntukkan untuk yang mengantar. Pertimbangannya kan gini kemarin. Orang Tionghoa zaman itu kan melakukan pemakaman jauh dari tempat kediaman.
dengan pertimbangan dia harus mencari tempat yang bagus secara feng shui yang baik, maka dia akan mencari tempat-tempat yang letaknya tinggi. Nah, itu cenderung kan ada di kaki bukit. Tentu jauh dari rumah, harus ditempuh dengan jarak sekian kilometer, dengan waktu sekian jam. Dan dia harus melakukan pemakaman dengan waktu sekian jam. Jadi kurang lebih proses pemakaman itu bisa sampai 1 hari ya. Maka dia pulang bisa jadi sudah temaram, mungkin sudah mulai gelap. Di tengah hutan, maka dia perlu jejak supaya tidak tersesat. Jadi asumsinya tidak seperti yang sekarang ini. Orang tidak mungkin tersesat memang karena posisi kuburan dekat, kalaupun jauh ditempuh dengan kendaraan, mobil. Jadi asumsi kita adalah asumsi zaman dulu itu. Oke ya. Nah, kemudian membakar kertas kincoa kemarin juga udah dijelasin bahwa sisa kertas yang masih ada dari yang disebar itu, maka kemudian orang berkreatif dibakar dengan terlebih dahulu tentu digulung ya supaya mudah ngebakarnya. Kan maksudnya awalnya kan mengusir hawa yin, hawa-hawa negatif di lokasi pemakaman, maka ada kertas dia bakar atau memang sengaja ditinggal, disisakan ya, dibakar kemudian digulung terlebih dahulu. Nah, kemudian orang berpikir lagi karena setelah digulung ternyata kan mirip dengan, perhatikan ini kertas kincoh ya. Setelah digulung ternyata kan mirip bentuk uang logam. Mirip bentuk uang logam, maka dia berpikir, oh ini berarti kita melakukan kegiatan mengirim uang, membakar kertas itu karena ternyata kan mirip uang logam. Keyakinan-keyakinan itu kemudian berkembang di masyarakat. Jadi menganggap membakar kertas setelah dibentuk seperti uang, dia menganggapnya mengirim uang. Orang-orang secara logis kan kemudian bertanya lagi, apa iya orang dalam kehidupan setelah meninggal itu masih butuh uang seperti yang manusia hidup? Kalau butuh uang, uangnya seperti apa? Kan yang kita kirim juga uang tiruan. Kalau ia pun uang asli, kan harus dibakar dulu. Gimana itu? Jadi yang jelas bahwa ini ada hanya spirit aja. Tidak benar-benar seperti yang dibayangkan oleh manusia. Semua itu hanya persepsi, ya. Ya memang ada dasar apa sih? Rasa hormat ya, rasa ingin memberikan tempat yang sebaik-baiknya untuk yang marhum. Tapi kadang berlebihan kan sehingga tidak logis dan tidak ilmiah. Oke. Ini catatan kesusilaan tentang tadi yang Bapak bilang budaya tentang tidak boleh berdiri di tengah pintu itu bukan sekedar adat kebiasaan tapi ada ayatnya. Ya, catatan kesusilaan bagian 2 pasal 4 ayat 9 tuh. Menjadi anak orang tidak duduk di pojok barat daya, tempat kedudukan malaikat AO. Jadi ada larangan tertentu tentang anak-anak tuh tidak boleh duduk di posisi sebelah mana. Juga tidak duduk di tengah tikar ya. Jadi tidak sopan di tengah tikar, sementara yang lain di pinggirnya, dikelilinginya. Kemudian juga tidak berdiri di tengah pintu. Ya, jadi larangan yang membudaya tidak boleh berdiri di depan pintu, tidak boleh duduk di depan rumah anak perempuan itu bukan sekedar adat kebiasaan, tapi ada catatannya, ada ayat sucinya. Nah, soal menyertai orang ke pemakaman ya, tidak boleh memotong atau melintas jalan, ini ada tersurat juga dalam catatan kesusilaan bagian 4 pasal 9 ayat 45. Menyertai orang yang sedang berkabung, mengantar jenazah ke kuburan, jangan mengambil jalan pintas. Ya. Bila mengambil bagian dalam upacara pemakaman, jangan menghindari lumpur atau kubangan-kubangan. Jadi jangan karena jalannya jelek, ada lumpur, ada kubangan, kemudian kita memintas atau memilih jalan lain. Itu tidak baik, ya, tidak boleh. Kemudian menghadiri upacara perkabungan harus ada rasa duka di wajah. Kalian harus perhatikan ya, kalau ke tempat orang yang berduka, ya itu nggak boleh. Kita tidak punya rasa duka sama sekali. Ketawa-ketawa, ya, apa sih gembira, itu tidak pantas ya, tidak susila. Tempat orang berduka ya kita menunjukkan wajah yang duka, turut merasakan. Ya. Jadi empati
empati ya. Orang sedang berduka, kita ketawa-ketawa, itu kan enggak empati. Jadi itu tidak susila. Memegang tali kereta penarik peti mati, jadi membantu lah istilahnya, membantu proses membawa peti jenazah itu nggak boleh tertawa-tawa. Itu dasar ayatnya, jadi bukan sekedar budaya yang tadi kita ceritain. Bukan sekedar budaya yang berasal dari kebiasaan, tapi dari ajaran agama. Oke, ya ini Bapak ulangi lagi. Kertas gincoa jadi ada dua, ada gincoa, ada kimcoa. Ada yang perak, ada yang emas. Fungsinya beda ya. Yang satu untuk upacara duka, yang satu untuk upacara suka. Oke. Sama seperti juga tadi, untuk pemberian rasa simpati kita kepada duka dan kepada upacara suka, ya, itu juga beda. Untuk upacara duka atau acara duka, biasanya kita kasih simpati kita dalam bentuk pemberian bantuan uang itu dibungkus dengan sampul putih, pekpau. Tapi untuk upacara suka, resepsi pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya, itu kita bungkus dengan sampul berwarna merah, angpau. Jadi beda fungsinya, dan itu nggak bisa dibalik-balik. Itu menjadi budaya ya, sangat membudaya. Oke, itu tadi Bapak cerita, ketika uang itu disebar, di kertas itu disebar ke pemakaman dan sisanya digulung untuk dibakar supaya mudah, ternyata menyerupai bentuk uang, maka kemudian orang berpikir kita mengirim uang. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita harus paham benar faktanya bahwa kertas itu belum ada pada zaman Kungce. Kertas baru ditemukan di zaman dinasti Han tahun 105 Masehi. Jadi sekitar 500 tahun setelah Kungce. Ya. Ditemukan oleh seorang bernama Cailun di dinasti Han. Kertas itu menjadi penemuan yang hebat sekali ya zaman itu, karena kertas sangat dibutuhkan terutama untuk dokumentasi surat menyurat, tulis menulis ya, mendokumentasikan arsip-arsip gitu ya, tulisan-tulisan. Sebelum ada kertas kan orang repot sekali menulis di bilah bambu dan segala macam. Jadi begitu kertas ditemukan, pemerintah ini kan sangat gembira ya, sangat merasa penemuan yang hebat. Maka kemudian juga ada propaganda penggunaan kertas. Jadi orang dihimbau untuk terus menggunakan kertas, termasuk ke acara persembahyangan tadi itu, ya. Menyebar kertas gincoa, membakar kertas gincoa, kemudian membuat barang-barang tiruan untuk dikirimkan juga terbuat dari kertas, ya. Kaitannya tadi Bapak bilang, bukan sama sekali tidak ada kaitan dengan ajaran Kungce, dengan ajaran Konghucu bahwa mengirim barang-barang tiruan juga memang sudah ada, ya. Ajaran tentang mengirim barang-barang tiruan. Sebetulnya kan dulu orang tuh pada zaman dinasti Shang ya. Jadi sejarah menuliskan bahwa pada zaman dinasti Shang itu tahun 1600 sampai 1045 sebelum Masehi, upacara pemakaman para raja dan bangsawan dilaksanakan dengan memberikan tumbal manusia. Ngeri ini. Artinya ada pembantu yang ikut dikuburkan. Ya, bersama majikannya sebagai tumbal, atau dia akan berpikir kalau saya semasa hidup itu ada yang melayani, nanti saya di sana harus ada yang melayani, maka pelayan saya yang di dunia ini harus ikut bersama saya untuk melayani saya di sana. Jadi sangat tidak manusiawi zaman itu ya. Orang di zaman kemudian tidak menggunakan barang atau benda yang asli untuk menyertai orang yang sudah meninggal itu, karena hal itu mendorong orang untuk menguburkan makhluk hidup. Maka dibuatlah barang tiruan yang selanjutnya disebut mingci. Jadi awalnya itu, raja kalau meninggal, bangsawan tuh kalau meninggal pembantunya harus ikut dikubur sebagai pelayan dia juga di sana. Terus barang-barang yang lain juga barang-barang yang asli yang dikirim. Nah, ini mendorong orang, ya tadi menguburkan makhluk hidup juga karena barang asli ya, perabot asli. Maka dibuatlah barang tiruan mingci. Ya, itulah awalnya atau kaitannya sampai sekarang dikirimkan barang-barang tiruan tidak asli, dibuat dari kertas, dibakar. Sebenarnya itu cuma ekspresi rasa hormat kita aja kepada yang marhum. Kita berpikir supaya dia benar-benar bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kehidupan yang layak
di alam mereka. Ya, itu persepsi kita, ya, usaha kita. Sebetulnya kan yang membuat mereka tenang damai itu kan bukan soal kiriman-kiriman benda-benda tiruan itu tadi, tetapi kan perilaku anak keturunannya. Ya, kebajikan anak keturunannya akan membuat bangsa para leluhur itu akan tenang damai. Jadi bukan kiriman dalam bentuk barang-barang tiruan tadi itu. Ya, semua hanya menunjukkan rasa hormat kita aja kepada yang marhum tadi, kepada leluhur kita. Ya. Jadi Kongce mengatakan, sungguh menyedihkan jika menganggap orang yang membuat mingci, barang-barang atau benda-benda tiruan upacara kematian adalah orang yang mengerti jalan suci perkabungan. Bukan seperti itu. Sesungguhnya semangat membuat barang-barang tiruan atau mingci untuk yang marhum itu adalah agar orang tidak mengirimkan barang yang asli sama seperti barang yang digunakan oleh orang yang masih hidup. Kenapa? Karena itu mungkin mendorong orang benar-benar mengubur makhluk hidup. Itu dasar pemikiran. Ya. Bapak rasa itu pengulasan tentang materi yang kita udah bahas sebelumnya lebih simpel, ya, lebih terstruktur. Mudah-mudahan kalian ngerti sekarang mana sebetulnya budaya yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan saja dan mana budaya yang sebenarnya bersumber dari ajaran agama.